Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang sumber hukum Islam pada mata pelajaran fikih di semester ganjil ini. Diharapkan kalian mampu memberikan penjelasan terkait tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama yang mutafak, artinya sudah disepakati. Kemudian ada juga yang disebut dengan mukhtalaf, artinya masih dalam perselisihan. Sumber hukum Islam yang mutafak diantaranya yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma', dan yang keempat yaitu qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan, artinya mukhtalaf, yaitu 1. Istihsan, 2. Maslahah mursalah, yang ketiga istishab, yang keempat saduz zara'i, yang kelima qaul ashabi, yang keenam urf, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu syar'u man qablana. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Secara istilah atau terminologi, para pakar Al-Quran mendefinisikan berbeda-beda. Yang pertama menurut Muhammad Ali Al-Sobuni, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada secara mutawatir. Yang kedua menurut Muhammad Mustafa Al-Salabi, Al-Quran yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan lafaz dan maknanya. Yang ketiga menurut Khudari baik, yaitu Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami dan diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis ke dalam mushaf yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Di antara sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum yaitu 1. Tidak menyulitkan, 2. menyedikitkan beban, dan yang ketiga bertahap dalam pelaksanaannya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang biasa disebut dengan takrir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran diantaranya 1. Bayan takrir, yaitu untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bayan tafsir, untuk menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran dari am ke khos. 3. Bayan tasyri', yaitu untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran.